Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Maulana Hazim, Sandro Wijaya Manulang, Handoko, Aditya Ferdiansyah, dan Ali Rahmatul Malik. Di sini kami akan membawakan materi terkait aplikasi Reference Manager yang terdiri dari 3 topik utama, yakni sistem rujukan dan pengutipan, berbagai style rujukan, dan macam-macam aplikasi Reference Manager. Pengertian kutipan berdasarkan KBBI memiliki dua makna. Yang pertama, pungutan, petikan, nukilan, dan sita. Yang kedua, menurut linguistik atau ilmu bahasa, kutipan adalah pengambil alihan satu kalimat atau lebih dari karya tulisan lain untuk tujuan ilustrasi atau memperkokoh argumen dalam tulisan sendiri. Menurut Harnovinsa, kutipan adalah pernyataan atau informasi yang diperoleh dari teks referensi yang memiliki fungsi untuk memperkuat pendapat atau gagasan yang dikemukakan dalam karya ilmiah dan menyatakan bahwa pendapat yang dikemukakan memiliki dasar yang masuk akal. Secara umum, kutipan ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu kutipan tidak langsung dan kutipan langsung. Pada kutipan tidak langsung, penulis hanya mengambil poin-poin utama atau meringkas teks asli yang menjadi kutipan, ataupun menggunakan kata-kata penulis itu sendiri. Namun, maknanya tidak berbeda dengan pendapat atau ide dari teks yang kita kutip. Penulisannya dalam format Harvard adalah nama belakang atau nama keluarga, koma tahun, koma nomor halaman, dalam tanda kurung. Untuk penulisan halamannya, jika menggunakan bahasa Inggris, menggunakan huruf P, dan jika menggunakan bahasa Indonesia, menggunakan kata HLM. Berikut ada beberapa contoh-contoh dalam penulisan kutipan dalam format Harvard. Yang pertama ini ada contoh dari satu orang penulis. Kita bisa menaruh kutipan di depan, lalu dilanjutkan dengan kalimat, atau bisa juga menulis kalimat dahulu, lalu menaruh kutipannya di belakang. Terus untuk contohnya dua orang penulis seperti ini. Untuk yang lebih dari dua orang penulis, kita cukup menuliskan nama belakang penulis pertama, dan untuk penulis lainnya dapat ditulis dengan et al atau DKK dan kawan-kawan. Untuk contohnya seperti ini. Selanjutnya ada kutipan langsung. Kutipan langsung merupakan pemikiran atau pendapat dari karya orang lain yang dibuat identik sesuai dengan teks aslinya atau kutipan. Nah, kutipan langsung ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kutipan langsung pendek dan kutipan langsung panjang. Yang pertama, kutipan langsung pendek. Kutipan langsung pendek ini memiliki kurang dari sama dengan 30 kata. Dan cara untuk mengutipnya, kita tinggal menempatkan tanda kutip tunggal di awal dan di akhir tanda kutip. Cara pengutipannya juga ada dua. Itu ada cara dengan nama penulis tidak disebutkan dalam kalimat, ada juga nama penulis yang disebutkan dalam kalimat. Untuk contohnya seperti ini. Yang kedua, kutipan langsung panjang. Kutipan langsung panjang ini memiliki lebih dari 30 kata dan ditulis pada paragraf yang berbeda dengan syarat sebagai berikut. Memiliki jarak 1 cm dari sisi kiri kalimat berikutnya dengan 1 spasi dan ukuran hurufnya 10 poin dan tidak menggunakan tanda petik. Seperti pada kutipan langsung pendek, di kutipan langsung panjang juga memiliki dua cara mengutip. Untuk contoh pada nama penulisan tidak disebutkan dalam kalimat seperti ini, di mana terdapat kalimat yang lebih dari 30 kata, lalu di belakangnya diberikan kutipan. Yang kedua, nama penulis disebutkan dalam kalimat. Contohnya seperti ini, di mana kutipannya berada di awal-awal
dan kalimatnya di paragraf yang berbeda dengan syarat-syarat seperti yang disebutkan tadi. Sekian pembahasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya saya Aditya Fardiansyah akan menjelaskan tentang sistem rujukan. Rujukan merupakan sumber penulisan kutipan yang dipakai untuk identitas sumber data. Penulisan rujukan tersebut memiliki 3 jenis sumber data kutipan, yaitu footnote, catatan kaki, catatan tengah, bodynote, dan catatan akhir endnote. Nah, sekarang udah paham kan tentang istilahnya. Lalu selanjutnya, perbedaannya yaitu footnote terdapat pada bagian bawah di setiap halaman, catatan akhir terletak pada bagian akhir teks, dan catatan tengah ditulis pada tengah teks. Nah, selanjutnya teman-teman pasti sudah paham ya tentang endnote dan footnote. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara membuat endnote dan footnote. Simak lebih lanjut ya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara membuat footnote. Nah, untuk contohnya seperti ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya cara membuatnya. Disimak baik-baik ya teman-teman. Setelah kita mengetahui langkah tersebut, dan inilah contoh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang daftar pustaka. Pustaka merupakan daftar semua sumber yang dipakai sebagai rujukan dalam penulisan karya ilmiah seperti tugas akhir, skripsi, dan tesis. Daftar pustaka di sini berfungsi untuk daftar rujukan yang digunakan untuk penelitian dan penghormatan kepada ilmuwan yang telah menulis tulisan tersebut. Daftar pustaka dianjurkan 70% referensi merupakan tahun terbitan terbaru, minimal 2 tahun terakhir untuk artikel jurnal, dan 5 tahun terakhir dari buku. Tapi daftar pustaka nggak sembarangan kalau ada ketentuannya. Berikut ketentuannya. Dan inilah contohnya. Berikut penulisan daftar pustaka dengan format Harvard menurut ketentuan SK Rektor UPN VJ. Berikut merupakan contoh daftar pustaka yang bersumberkan dari buku. Dan ini merupakan sumber daftar pustaka yang berdasarkan dari e-book. Selanjutnya yang berdasarkan dari artikel. Dan yang terakhir yaitu berdasarkan dari sumber internet atau website. Terima kasih. Lalu ada gaya rujukan dalam penulisan daftar pustaka. Ada beberapa gaya rujukan di dalam suatu penulisan daftar pustaka maupun citasi. Di antaranya adalah yang pertama ada APA Styles. APA atau American Psychological Association mengeluarkan bentuk citasi yang dinamai dengan APA Styles yang biasa digunakan untuk bidang psikologi dan sosial. Adapun ciri dan gaya penulisan APA yaitu daftar pustaka diurutkan secara alfabet, yaitu berdasarkan nama belakang penulis atau judul, dengan syarat tidak ada penulisnya. Yang kedua, nama depan ditulis dengan inisial. Yang ketiga, jika ada nama penulis yang sama, maka diurutkan berdasarkan tahun yang paling lama. Berikut adalah contoh dari bentuk penulisan daftar pustaka dengan APA Styles. Buku Pastels mengeluarkan gaya penulisan dengan format penulis, titik, dalam kurung tahun, titik, judul buku,
dalam kurung edisi, titik, tempat terbit, titik 2, penerbit, titik. Dengan contoh, penulisnya adalah Hastono SP yang diterbitkan tahun 2016 yang mempunyai judul buku Analisis Data pada Bidang Kesehatan yang diterbitkan di Kota Depok oleh Raja Grafindo. Dengan citasi atau kutipan yang dapat ditulis dengan dalam kurung Hastono 2016. Sedangkan untuk jurnal, Apastels mengeluarkan format sebagai berikut. Penulis titik dalam kurung tahun titik, judul artikel titik, garis miring nama jurnal titik, volume titik, halaman titik, doi atau URL. Sebagai contoh, nama penulisnya adalah Fajriyah tahun 2017 yang berjudul Mekanisme Input Surveillance Pneumonia di Dinkes Kabupaten Lamongan tahun 2014. Volume 12 dengan halaman 118 sampai 128 dengan doi 10.20473. Lalu ada MLA Styles. Sama halnya dengan Apastels, MLA Styles merupakan gaya penulisan yang dikeluarkan oleh Modern Language Association. Gaya penulisan MLA dirancang untuk mempermudah penulis untuk melakukan pengutipan dalam suatu buku, jurnal, dan sebagainya. Adapun ciri dan gaya penulisan MLA diantaranya adalah: ciri yang pertama adalah nama penulis ditulis lengkap dengan nama belakang dituliskan di depan. Yang kedua, tahun terbit diletakkan di bagian akhir. Yang ketiga, kutipan pada halaman cukup untuk menuliskan kata akhir dan nomor halaman kutipan. Yang keempat, dalam beberapa media tertentu ditambahkan informasi jenis media dan format, misalnya cetak, online, web, dan lainnya. Pada beberapa sumber online, cukup menampilkan tanggal, bulan, dan tahun diakses tanpa harus menyebutkan sumber online-nya. Berikut adalah contoh daftar pustaka dengan menggunakan MLA Styles. Yang pertama untuk buku. Untuk buku, MLA Styles menggunakan format nama akhir penulis, nama depan penulis, titik judul, titik tempat terbit, titik 2 penerbit, tahun terbit. Contoh, Simang Guson Wilson dengan judul Matematika Wajib kelas 12 SMA atau WMA. Diterbitkan di Jakarta dengan penerbit G. Matama tahun 2016. Dengan penulisan kutipan atau sitasi dengan Simang Guson menyatakan di halaman 60 atau dalam studi lain Simang Guson di halaman 60. Untuk jurnal, MLA Styles mengeluarkan format sebagai berikut. Nama akhir penulis 1, kemudian nama depan penulis 1, dan nama depan penulis 2, kemudian nama akhir penulis 2. Titik, tanda kutip judul artikel, titik, judul jurnal, titik, volume, titik, issue, dalam kurung tahun, titik 2 halaman. Dengan contoh, Koiriah, Sahafatul, dan Dina Nur AN. Dengan judul Evaluasi Industri Sistem Surveillance Penemuan Penderita Pneumonia Balita di Puskesmas. Dengan judul jurnal UNES Journal of Public Health. Volume 4, issue keempat tahun 2015 dengan halaman 136 sampai 145 dengan penulisan kutipan atau sitasi dengan penulis lain dalam kurung Koiriah dan Dina di halaman 138 berpendapat atau Koiriah dan Dina di halaman 138 berpendapat. Lalu yang ketiga ada Apastels. Apastels adalah gaya penulisan dikembangkan oleh American Medical Association. Gaya penulisan ini banyak digunakan untuk bidang kesehatan, biologi, maupun kedokteran. Beda dari APA dan MLA, AMA tidak menuliskan nama penulis secara terbalik. Untuk kutipan, teks menggunakan catatan kaki atau catatan akhir. Adapun ciri dari Apastels yaitu: yang pertama, semua item dalam daftar pustaka didaftarkan berdasarkan urutan numerik. Yang kedua, penulisan penulis ditulis nama belakang terlebih dahulu, kemudian nama depan ditulis inisial saja dan tidak perlu menggunakan koma di antara nama belakang dan nama depan. Yang ketiga,
penggunaan spasi tunggal dalam daftar pustaka. Berikut adalah contoh dari penulisan daftar pustaka yang menggunakan Amastyles. Untuk buku, Amastyles mengeluarkan format sebagai berikut. Penulis, titik, judul, titik, tempat terbit, titik 2, penerbit, tahun. Sebagai contoh, Santo Sope dengan nama penulis yang berjudul Menembus Ortodoksi Kajian Kebijakan Publik. Yogyakarta, titik 2, Visipol UGM, 2004. Dengan penulisan kutipan atau sitasi berupa catatan kaki, 12 titik Santo Sope Menembus Ortodoks Kajian Kebijakan Publik Yogyakarta, titik 2, Visipol UGM, 2004. Untuk jurnal, Amastyles mengeluarkan format sebagai berikut, yaitu penulis, titik, judul artikel, titik, nama jurnal, titik 2, volume, titik, halaman. Sebagai contoh, Jonathan K. sebagai penulis dengan judul artikel Beyond Growth, titik 2, Library and Development, dengan nama jurnal Annals of Library Research tahun 2015 dengan volume 40 dan halaman 1111 sampai 1130, dengan penulisan kutipan atau sitasi dengan 11 titik Jonathan K. Beyond Growth, Library and Development, Annals of Library Research 2015, titik, 40, titik 2, 1111 sampai 1130. Masuk pada subbab pokok rekan 3, kita akan membahas tentang macam-macam aplikasi reference manager yang sering digunakan untuk penugasan yang ada di kampus kita. Apa saja sih? Yang pertama itu ada Mendeley, yang kedua ada Zotero, yang ketiga ada EndNote. Aplikasi apa aja sih itu? Yuk kita cari tahu. Yang pertama ini adalah aplikasi yang biasa kita kenal dengan Mendeley. Selanjutnya ada Zotero. Yang ketiga ada aplikasi EndNote. Tapi kalian harus tahu bahwa aplikasi EndNote ini berbayar ya, dengan rincian sebagai berikut. Pada video kali ini, saya akan memberitahu kalian bagaimana cara menggunakan Zotero pada aplikasi Microsoft Word kalian. Ayo kita mulai. Yang pertama-tama, kalian harus siapkan dokumen Microsoft Word kalian yang akan kalian masukkan sitasi menggunakan aplikasi Zotero. Yang kedua, kalian harus buka aplikasi Zotero-nya. Ingat ya, untuk aplikasi Zotero dan Word harus dua-duanya menyala, tidak boleh sampai tertutup. Yang ketiga, kita siapkan jurnal yang akan kita gunakan. Nah, untuk mempermudah pengisian dalam Zotero, kita jadikan side by side saja. Setelah kalian atur sesuka hati kalian bisa menambahkan artikel jurnal, artikel koran, ataupun yang lainnya untuk kalian masukkan ke dalam sumber sitasi di dalam Zotero ini. Yang pertama ini kita bisa memasukkan judulnya. Setelah kalian selesai memasukkan judul, kalian bisa memasukkan nama pengarang dari jurnal tersebut. Bisa langsung di copy paste saja dan tidak akan mempengaruhi penulisannya. Tetapi kalian harus memperhatikan, biasanya di dalam nama jurnal ada sitasi angka yang bisa digunakannya. Jadi harus kalian hapus. Setelah itu, kalian dapat menambahkan abstrak ke dalam akun Zotero kalian dengan cara meng-copy paste. Lalu menambahkan publikasi jurnal kalian bahwa jurnal tersebut pernah terbit di Jurnal Kesehatan Masyarakat. Selanjutnya, kalian dapat menambahkan volume jurnal kalian ke dalam Zotero kalian. Nah, yang tercantum di sini adalah 8 edisi kedua. Lalu kalian dapat memasukkan
Halaman dari jurnal kalian yang tercantum di sini adalah halaman 117 sampai halaman 124. Setelah selesai menambahkan halaman, kalian dapat menambahkan tahun terbit jurnal kalian. Di sini tahun terbitnya pada bulan Juli tahun 2017. Setelah itu, kalian dapat memasukkan doi jurnal kalian ke dalam akun Zotero kalian. Nah, apa sih doi itu? Doi itu merupakan alamat unik dari suatu jurnal yang tercantum website. Jadi kalian bisa langsung mencarinya dengan alamat doi tersebut. Setelah itu, kalian dapat memasukkan kode ISSN jurnal yang kalian dapat ke dalam akun Zotero kalian. Nah, di sini jurnalnya ada dua, yaitu PISSN dan IISSN. P itu merupakan ISSN yang dicetak, dan I merupakan ISSN dari elektronik. Setelah itu, kalian dapat mencantumkan kapan kalian mengakses jurnal tersebut. Nah, sekarang ini tanggal 19 Maret tahun 2021. Jadi dapat kita masukkan di dalam akun Zotero ini. Setelah itu dapat kalian enter dan akan tersimpan secara otomatis di Zotero kalian. Dan akan bergabung secara otomatis dengan citasi yang telah ada sebelumnya. Kalian dapat kembali ke Word kalian yang akan kalian masukkan citasinya. Lalu kalian membuka kolom Zotero yang sudah tersinkronasi secara otomatis apabila kalian sudah mendownloadnya. Lalu kalian dapat memasukkannya dengan ketik add dan kalian dapat menyesuaikan citasi mana yang akan kalian gunakan di dalam suatu paragraf tersebut. Nah, misalnya sekarang ini saya akan menggunakan citasi atas nama sekian dan akan didapatkan hasilnya. Setelah itu, kalian dapat memasukkan berbagai macam citasi yang akan kalian cantumkan di dalam dokumen kalian. Setelah kalian sudah memasukkan semua citasi yang ada di dalam dokumen kalian, kalian dapat menambahkan daftar pustaka dengan cara add atau edit bibliograf. Lalu akan langsung keluar sendirinya seperti ini. Daftar pustaka ini akan menyesuaikan dengan format yang ada.